Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Bapak Ibu sedherek jamaah pengawasan rahimakumullah. Sesarengan monggo kula dherekaken muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala, Allah ingkang sampun peparing nikmat dumateng kita sedaya, nikmat zahir ugi batin khususipun Islam lan iman. Mugi-mugi kita saged istiqomah anggenipun Islam lan iman ngantos kita wangsul malih wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kaping kalihipun sholawat salam mugi kunjuk dumateng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan kita ingkang kanthi ajaran agami Islam untuk keselamatan kita sedaya teng dunya dumugi akhirat. Sesarengan monggo kita wiwiti kanthi waosan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mugi-mugi Allah paring ridho napa ingkang kita acaraken, mugi-mugi ditulis dados salah satunggalipun amal kesaenan kita. Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, kita lajengaken ngaji hadis arba'in kitab Al-Jawahir Al-Fu'iyah fi Syarhil Arba'in An-Nawawi yang ditulis oleh Imam Al-Jardani. Masih di hadis yang keempat, kita lanjutkan tentang marahilul khalqi, fase-fase penciptaan manusia, di halaman 84 ya. Halaman 84 di kitab aslinya. Langsung di Wayuk Maru nih. Halaman 84, Wayuk Maru dan diperintahkan bil bina'i lil maf'uli. Redaksinya menggunakan mabni maf'ul, mabni majhul, kalimat pasif. Wayuk Maru dan diperintahkan. Wa huwa ma'tufun ala fayanfuhu. Kata Wayuk Maru ini diatafkan kepada kata fayanfuhu di kalimat sebelumnya. Fayanfuhu fihi ruh, ditiupkan ke dalam janin itu ruh, ngaten nggih. Lalu kemudian setelah ditiupkan ruh, Wayuk Maru dan kemudian diperintahkan. Ai bi amrillahi, diperintahkan atas titah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan adalah al-malaku, malaikat. Diperintahkan bi arba'i kalimatin, dengan 4 kalimat. Ai bi kitabati arba'i qadaya, tegese malaikat diperintahkan untuk menuliskan 4 qadiyah, 4 hal, 4 masalah. Wa hadhil kitabatu, lan utawi penulisan ini iku ala jabhatihi, kata Imam Al-Jardani ya. Penulisan 4 qadhiyah atau 4 hal ini itu ditulis oleh malaikat ala jabhatihi, ing atase baduke ahadikum, ya, pada kening kita tertulis nih. Kalau kita bisa membaca, nah nggak bisa membaca. Ala jabhati, di kening kita. Kata Al-Jardani keterangannya seperti itu, okay? Au ala batni kafihi, atau pada telapak tangan kita bagian dalam, di sini. Oh, baca. Allah alam. Ini keterangan dari mana? Wallah alam. Tapi Imam Al-Jardani mengatakan demikian. Jadi 4 hal itu ditulis kalau enggak di kening kita atau di telapak tangan bagian dalam kita,
au fi waraqatin, atau pada selembar kertas yang ta'allaqo bergantung apa kertas itu biunuki maring lehere ahadukum. Tila ada yang mengatakan wala mani'a minal kitabati ala salasati, enggak ada mane, sangat mungkin apabila penulisan itu ala salasati pada ketiganya, ya ditulis di nong bathuke awak dhewe, ya ditulis nong telapakane awak dhewe, ya ditulis pada selembar kertas yang digantungkan pada leher kita. Tetapi ini sesuatu yang gaib, yang tidak kelihatan, ya, nggak bisa terlihat. Ya nyatanya awak dhewe ya nggak bisa melihat. Tapi itu tertulis. Yang jelas redaksi hadisnya, Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan 4 hal. 4 hal nanti dijelaskan apa saja. Wa zahiru hadzal hadisi, hadis ini secara zahir memberitahukan kepada kita bahwa annahu yu'maru bihadzil kitabati ibtidaan. Annahu saat temene malaikat itu yu'maru diperintahkan bihadzil kitabati untuk menulis 4 hal ini ibtidaan. Artinya ya udah kamu tulis saja. Secara zahirnya seperti itu. Tetapi walaysa kadzalika, hakikatnya tidak demikian. Bal innama yu'maru biha, tetapi malaikat itu diperintahkan untuk menulis ba'da ayyas ala anha, setelah malaikat itu menanyakan hal tersebut biqaulihi, dengan ucapan malaikat ya Rabbi marizku, wahai Rob rezekine pripun, baru kemudian ditulis. Mal ajalu, ajale kados pundi, baru ditulis. Mal amalu, amale seperti apa, baru ditulis. Wa hadza syaqiyun aw sa'idun, lan iki termasuk tiang ingkang untung napa tiang ingkang buntung, rugi atau beruntung. Malaikat itu baru menulis setelah mendapat perintah dari Allah dan pemberitahuan dari Allah. Artinya malaikat tidak menulis atas inisiatif dia sendiri, sehingga malaikat orang gawe-gawe begitu. Maka ketika zahir hadisnya koyok-koyok malaikat itu wis pokoknya tuliso 4 hal itu ngaten ibtidaan, tetapi nyatanya Allah yang mendiktekan kepada mereka, kepada malaikat itu, malaikat rahim ini. Jadi semua terjadi atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, 4 hal yang diperintahkan oleh Allah untuk ditulis malaikat niku bikatbi rizkihi wa qawluhu bikatbi. Kata bikatbi itu bikasril ba'i di harokati kasrah, bikasril ba'il muwahhadati, sebagai badal min qawlihi bi arba'in. Kan ditulis, diperintahke untuk nulis 4 kalimat. Rupane 4 kalimat kuwi, nek biasane wong manani Jawa. Rupane 4 kalimat niku bikat bi rizkihi. Pertama, kata makane badale. Ditulis diperintahkan untuk menulis wakat di sini mudhof. Wa qawluhu rizkihi bil jarri mudhofun ilaih. Kata rizkihi itu mudhof ilaih. Bikat bi rizkihi. Yang pertama yang diperintahkan oleh Allah kepada malaikat, Allah memerintahkan untuk menuliskan rezeki dari seorang hamba itu tadi.
Wal muradu bikatbihi lan utawi sing dikarepake dengan kata bikatbihi menulis itu adalah katbu qadri, nulis takrane, kadarnya. Apakah kadar rezekinya itu qolilan, sithik, au kasiron atau banyak. Jadi Allah memerintahkan menulis rezeki salah seorang dari kita kepada malaikat. Yang dimaksud itu adalah diperintah untuk menuliskan kadarnya, apakah ini banyak atau sedikit. Wakat bisifatihi dan wakat busifatihi dan diperintahkan untuk menulis sifatnya, apakah rezeki ini halalan au haraman au makruhan. Wa min ayyi jihatin, dan dari arah mana dia mendapatkan rezeki. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, malaikat menuliskan rezeki itu maksudnya adalah menulis kadarnya, menulis sifatnya, dia halal haram makruh, dan dari arah mana dia akan mendapatkan rezeki itu. Ya, niku semua ngaten nggih sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa taala sejak kita berada di dalam kandungan. Setelah 40 hari kali 3, ngaten nggih, lalu kemudian ditiupkan roh oleh malaikat kepada kita, lalu Allah memerintahkan untuk menuliskan salah satunya dari 4 itu adalah menuliskan kadar rezeki kita, menuliskan sifat dari rezeki kita, dan menuliskan dari arah mana kita akan mendapatkan rezeki tersebut. Jadi semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah ikhtiar kita enggak akan keluar dari apa yang sudah dituliskan itu. Ya awak dhewe rasane wis mosak-masik kemana-mana gitu nggih. Itu semua sudah di dalam lingkup ketetapan yang sudah ditulis oleh Allah ketika kita masih di dalam kandungan. Ya, di satu sisi ini membuat kita merasa tenang gitu bahwa ya oke, sudah ditetapkan oleh Allah. Di sisi yang lain ya awak dhewe kudune isin gitu. Ketika ngresula lho wis ditulis kok ya. Nah, kemudian apa yang dimaksud rezeki? Wa huwa lan hale utawi rezeki inda ahli sunnati tumrape ahli sunnah, itu adalah yang dimaksud rezeki menurut ahli sunnah itu adalah masafahullahu ilal hayawani, apa-apa yang digiring oleh Allah ilal hayawan kepada makhluk secara umum, lalu fantafa'a bihi tumuli ngalap manfaat sopo hayawan atau makhluk bihi kelawan maniku wau bil fi'li dengan dengan usaha. Jadi sesuatu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan, tetapi dengan butuh ikhtiar atau usaha dari kita. Jadi kita bekerja, ngaten nggih, itu sebenarnya menjemput rezeki, ngaten, yang sudah ditetapkan oleh Allah. Tetapi Allah membutuhkan kerja kita, atau Allah itu mengharuskan kita untuk melakukan aksi. Tidak hanya diam-diam saja. Maka kan yang dimaksud dengan tawakal itu ya awak dhewe obah, tetapi kita menggantungkan hasil ubah kita itu kepada Allah. Itu tawakal. Kita akan mendapatkan rezeki dengan seperti itu. Bukan kita diam-diam saja lalu mengharap rezeki itu datang kepada kita. Bukan, konsepnya tidak seperti itu. Kalau kita hanya diam-diam dan mengharap, itu namanya tawakul. Tanpa ada usaha, awak dhewe ngarep entuk hasil. Itu tawakul. Nah, beda dengan tawakal. Kalau tawakal kita berusaha,
Tetapi kita meyakini bahwa hasil dari usaha kita itu wilayah Gusti Allah. Yang penting kita usaha. Ketika sesuatu itu memang masa qaulullah, sesuatu itu memang yang digiring untuk kita, maka ketika kita melakukan usaha, dan pas dengan apa yang dikirim, ketemu itu. Kita melakukan usaha, lalu memang ada sesuatu yang memang digiring untuk kita. Antara bertemunya usaha dengan sesuatu yang memang sudah ditetapkan atau digiring untuk kita, itulah yang dimaksud dengan rezeki. Baik berupa makulan, sesuatu yang kita makan, au ghairihi kamal busin, atau yang lainnya kamal busin seperti pakaian, wa markubin seperti kendaraan, wa mangkuhin seperti pasangan yang kita nikahi, itu masuk ke dalam pengertian dari rezeki. Sesuatu yang harus kita usahakan, tetapi kita hanya berhenti di usaha tersebut. Hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Kita akan mendapati dari usaha kita itu sesuai dengan yang sudah dituliskan oleh malaikat ketika kita masih berupa janin itu. Jadi rezeki adalah bertemunya usaha kita dengan kehendak Allah yang sudah dituliskan untuk kita ketika kita masih berada di alam rahim. Maka tidak tepat juga apabila kita mengatakan wah aku usaha sakprono itu gur ngene. Lah ya memang yang ditulis Allah kayak gitu. Dan Allah itu tidak nopo nggih. Allah itu tidak menuntut kita untuk kowe kudu ngasilke segini, enggak. Yang diperintahkan oleh Allah itu yang penting kamu melakukan usaha. Yo wis wilayah ya awake dhewe niku to. Sing penting berusaha. Hasilnya kaya apa? Yo pasrah karo sing gawe urip. Nah, itu kita. Kadang-kadang kita kecewa itu ketika kita menggantungkan hasil dari usaha kita. Oh, tak gawe nridik ngene ternyata hasilnya zong. Lalu kita merasa napa niku kecewa. Kekecewaan kita itu karena kita menggantungkan sesuatu dari usaha kita. Beda kalau misalnya kita pun Gusti kula pun ikhtiar maksimal pun dene hasilnya kula pasrah kalih jenengan. Kalau kita bisa seperti itu maka kita akan tenang. Ya, ini pula kasus Sayyidah Maryam ketika Allah memerintahkan wahuzi ilaiki bijir innakhlati tusakit ilaiki rutoban janiyah. Ya, Maryam kalau kamu lapar, yaitu tolong pohon kurma itu ya udah dirok baik. Kita hanya diperintahkan untuk tugas kita itu ngerok wit kurma kuwi. Kalau kita pakai logika yo kuat. Sayyidah Maryam wong wedok ngoten nggih, yo kekuatannya seberapa sih? Kon ngerok wit kurma kok wit kurma buahnya itu bisa berjatuhan. Oh ngawak dhewe wae sing sapa lah sing paling kuat. Mbah Muiz nalikane umroh ngerok wit kurma napa wit buah kurmane bisa berjatuhan? Enggak bisa. Oh bawa ora. Allah hanya memerintahkan pokoknya yang penting kowe ngerok. Lah awak dhewe ya ora usah protes. Terus ngeroke koyo piye kontoke piro? Kuwi urusane Gusti Allah. Itu sakit alaiki rutuban janiyah itu wilayahnya Allah. Yang dituntut pada kita itu wahuzi. Sing penting goyang-goyang. Ya sak kuwate awak dhewe. Urusan jigloke piro kuwi urusane Gusti Allah. Lah awak dhewe kadang-kadang itu tatawun, terlalu mau ikut campur terhadap urusan sing kuwi jane ora urusane awak dhewe. Sibuk mikir ke hasilnya ning ora gelem melakukan aksine.
Jadi aku ngene-ngene ben ngene-ngene, ngene enggak ada aksinya. Yang penting ayo dirok iki tenanan. Doyak-doyak yang serius. Ya, nanti Allah yang akan sakit alaiki, akan menjatuhkan. Nah, rezeki seperti itu. Jadi yang penting awak dhewe ngoyak-ngoyak mbuh piye engko hasile kaya apa ya terserah yang akan menjatuhkan itu. Sebab ya nyatanya yang menjatuhkan buah kurma itu ya atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Saya kira kalau bayangan tentang perintah Allah kon nguyak-nguyak wit kurma pada Sayyidah Maryam ini terus berada pada pikiran kita, maka ya awak dhewe niku menjalani hidup ya lumayan tenang lah. Lumayan tenang karena ya nyatanya memang seperti itu. Rezeki itu memang kayak gitu. Yang penting awak dhewe usaha, hasilnya kita pasrahkan kepada Allah. Jadi baik berupa sesuatu yang kita makan, sesuatu yang kita pakai, sesuatu yang kita naiki sebagai kendaraan, kemudian pasangan yang kita nikahi, itu semua adalah rezeki yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqila, dan ada yang mengatakan innahu sak temene rezeki itu yatana walul uluma, termasuk di dalamnya ilmu, wanahwaha, dan sejenis dari ilmu. Jadi rezeki itu juga termasuk ilmu yang kita miliki, itu juga rezeki yang sudah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok ada yang mengatakan demikian? Li'anna rizqa, krana saat temene rezeki iku nau'ani. Wernane niku wonten dua macam. Zahirun, yaitu rezeki yang zahir, yang nyata, lil abdani, yang mana rezeki itu diperuntukkan bagi badan kita atau fisik kita, kalkuti seperti ya makanan, seperti pakaian, ngaten nggih, itu kan untuk fisik. Itu jenis rezeki yang pertama. Wa batinun, dan yang kedua adalah rezeki yang napa niku tidak zahir. Lil qulubi wan nufusi, untuk hati dan jiwa kita. Kal ulumi wal ma'arifi, seperti ilmu dan pengetahuan. Itu rezeki. Jadi rezeki ada dua, yaitu yang untuk zahir berupa makanan, minuman, pakaian. Lalu yang batin untuk hati dan jiwa kita, itu ilmu dan pengetahuan. Nah, terkait dengan ini nggih kula badhe menyampaikan sedikit nyambung hal ini di tafsirnya Imam Ar-Razi. Beliau ketika menjelaskan tentang ayat surat At-Takasur niku, alhaakumut takasur, bahwa nopo sombong-sombongan, okeh-okehan harta itu membuat kalian berpaling. Beliau menjelaskan bahwa jenis dari kebahagiaan yang itu merupakan rezeki, itu ada tiga. Rezeki ini kan dalam rangka ben awak dhewe ya seneng, punya makanan, punya minuman, punya pakaian, punya kendaraan, punya pasangan. Pada akhirnya itu membuat rohah, membuat tenang di dalam diri kita, membuat kita bahagia. Nah, jenis kebahagiaan itu ada tiga. Kebahagiaan pada roh dan jiwa kita, kebahagiaan yang terlihat pada fisik kita, dan yang ketiga kebahagiaan yang melingkupi fisik kita tetapi dia nggak masuk, dia faktor eksternal, faktor luar. Nah, as-sa'adatu fin nafsi, kebahagiaan pada jiwa itu adalah al-ulumu wal akhlaqul fazilah, ilmu, kemudian akhlak-akhlak yang mulia, kan? Itu merupakan sesuatu yang bisa membawa kebahagiaan pada roh dan jiwa kita. Ini nyambungnya dengan rezeki yang berupa batin itu tadi.
rezeki yang untuk hati dan jiwa kita, yaitu ilmu dan pengetahuan. Itu menjadi sumber dari kebahagiaan kita. Tentu puncak dari keilmuan yang menjadi sumber kebahagiaan kita adalah ma'rifatullah, pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sumber dari kebahagiaan kita yang utama. Lalu kebahagiaan fil badani, pada tubuh kita, itu as-sihhatu wal jamal. Kita sehat, lalu ya kita bugar, kita merasa diri ini enak, nyaman, ngaten nggih. Fisik kita, ngaten, itu jenis kebahagiaan atau rezeki yang kedua. Yang paling tinggi adalah pengetahuan kita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu menenangkan jiwa kita. Yang kedua, tingkatan yang kedua adalah kita sehat, awak dhewe bagus, ngaten nggih. Itu bentuk kebahagiaan badan kita. Bentuk rezeki badani. Itu yang kedua, levelnya lebih rendah dibanding menapa niku kebahagiaan jiwa. Lalu jenis yang ketiga adalah fima yutiful badana min kharijin. Kebahagiaan atau rezeki yang melingkupi badan kita tapi dari luar. Nah, Ar-Razi membagi ini menjadi dua. Ada yang zaruri, ada yang sesuatu yang melingkupi kita dari luar, itu ya sesuatu yang memang pokok. Ada yang ghairu zaruri. Yang zaruri itu misalnya harta, misalnya jabatan, pangkat dan kedudukan. Ini nikmat, ini kebahagiaan yang melingkupi fisik kita, tapi itu dari faktor luar, harta, pangkat. Yang ghairu zaruri, yang tidak begitu penting, itu al-aqriba wal asdiqa, para kerabat, teman-teman kita, ngaten nggih. Mereka ini melingkupi kita dari luar. Nah, kenapa Bapak Ibu rahimakumullah kok Allah itu mencela orang-orang yang memperbanyak harta, yang membangga-banggakan pangkat dan kedudukannya, yang membangga-banggakan aku itu urune sopo, aku itrae sopo, ngoten nggih. Kenapa Allah mencela orang yang seperti itu? Karena orang yang membangga-banggakan hal-hal seperti itu membanggakan sesuatu yang paling hina dari rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nyatanya ya, awak dewe itu sebanyak apapun punya harta, pasti harta kita itu kita manfaatkan untuk kepentingan tubuh kita. Awak dhewe misale duwe toke, loro kudu operasi. Apa kemudian wis aku sing penting duitku akeh. Atek loro ya ora apa-apa. Kan tidak seperti itu. Pasti kita akan mengorbankan sebanyak apapun uang itu untuk kesehatan kita. Maka harta ini levelnya terendah. Karena kita membutuhkan itu, kita berani rela mengorbankan itu untuk kesehatan kita. Nah, bagi orang-orang yang baik, kesehatan itu dimanfaatkan untuk apa? Dikorbankan sebanyak-banyaknya untuk mencari ilmu, untuk mengetahui Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tingkatan yang paling tinggi itu ketika kita diberi rezeki berupa mengenal Allah, itu yang paling tinggi. Sebab kita akan mengorbankan kesehatan kita, yang mana untuk mendapat kesehatan itu kita akan mengorbankan harta kita demi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, nek awak dhewe kok nyombong-nyombong ke harta padahal itu hanya sekedar sarana yang paling rendah, ngaten? Itu sesuatu yang tercela. Maka alhaakumut takasur. Angga-anggaan, terlalu sombong-sombongan, membangga-banggakan harta seperti itu membuat kita lalai dari sesuatu yang paling utama. Yang paling utama apa? Yaitu kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, membanggakan sesuatu yang hina kayak gitu,
itu ya bukan cara orang yang terhormat. Sehingga sebanyak apapun bodohnya awak dhewe pada akhirnya itu kita manfaatkan, kita gunakan untuk melayani semua kebutuhan kita yang lebih tinggi. Ya dienggo golek ilmu, nggo nyehatke awak dhewe ben iso golek ilmu. Nah, itu tadi Bapak Ibu rahimakumullah, rezeki ya. Jadi sesuatu yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita manfaatkan lewat usaha. Enggak hanya diam-diam saja. Ya nek pengen ngerti ya sinau. Nek pengen mudeng ya sekolah, ya ngaji ya, kan seperti itu. Itu bentuk usaha kita. Wondene awak dhewe ngaji ternyata ya ora mudeng-mudeng, ngoten nggih. Ya berarti antara usaha kita katanya dengan masa kaula itu belum ketemu aja. Dengan apa yang diarahkan oleh Allah itu belum ketemu. Tetapi yang penting yo diyok-yok sing tenanan itu, dirok-rok sing tenanan. Nanti insya Allah akan bertemu. Lalu yang kedua diperintahkan oleh Allah untuk menulis wa ajali, untuk menulis ajalnya. Ai qadri, kadar dari ajal tersebut. Tawilan au, ini mestinya qasiron, nasiron. Tawilan au qasiron, panjang atau pendeknya. Jadi diperintahkan untuk menulis kadarnya. Dia ini nanti umurnya panjang atau umurnya pendek. Wa fi ayyi sa'atin, pada jam berapa atau pada saat apa. Wa ayyi maudzi'in yakunu intihau, di mana dia akan berakhir. Itu sudah tertuliskan sejak kita berada di dalam kandungan. Maka kadang malaikat maut itu ya mesake. Lawang ya tinggal menjalankan eksekusi. Ning kok ya paling di maka malaikat maut ya protes. Lho aku yang ngene iki gur menjalankan perintah atas ajal yang sudah ditentukan dari awal. Lah kok mbok gemerni piye? Kok digermengi piye? Kok disalah-salahke piye? Kan malaikat yang paling tidak kita welcome ketika dia datang ini. Mesek naik songkos, nek dilarang masuk. Malaikat mau dilarang masuk seperti itu. Ya padahal dia hanya menjalankan perintah yang ditulis oleh malaikat rahim itu ketika kita berada di dalam rahim ibu kita. Ya, maka ya sudah, ketika kita tahu kenyataan seperti ini, ngaten nggih, ketika kita menghadapi musibah maut, ya kita ya menangis, sedih karena ditinggalkan oleh orang yang selama ini membersamai kita, tapi kita selalu mengucapkan sesuatu yang baik, bahwa inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena ya kesadaran kita bahwa dari awal memang sudah ditentukan bahwa kematian itu sesuatu yang pasti dan seterusnya. Lalu kemudian yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, yang ditulis adalah wa amalihi, dan ditulis amalnya. Amal kita itu dituliskan. Ai bayanuhu, ditulis penjelasannya apakah sholihan au fasidan, soleh, baik atau buruk. Itu sudah dituliskan. Lalu wasyaqiyun au saidun, yang keempat nggih. Wasyaqiyun au saidun. Marfu'an alal khobariyati limubtada'in mahdhufin. Yang lain-lain tadi rizkihi wa amalihi ngoten nggih, jer kabeh, kasra kabeh. Lalu kok ini wasyaqiyun au saidun dibaca marfu. Karena diawali dengan mubtada yang dibuang, wa takdirnya adalah wahwa, dan diperintahkan untuk menulis malaikat itu apakah huwa syaqiyun, dia ini orang yang
celaka fil akhirati di akhirat, au sa'idun atau orang yang mendapatkan kebahagiaan fiha di akhirat. Wal muradu yang dimaksud dengan ini adalah annahu, bahwa sesungguhnya saat temene kelakuan ngoten nggih, yuktabu ditulis likulli wahidin, bagi setiap orang ditulis immas saqawah wa immas sa'adah. Ada kalanya orang itu nanti orang yang celaka, ada kalanya orang itu nanti orang yang bahagia. Itu sudah ditulis dari awal. Wala yuktabani liwahidin ma'an. Dua-duanya itu tidak ditulis untuk satu orang. Artinya ya memang dari awal kita ini sudah dipilihkan. Kamu calon wong sing untung, kamu calon wong sing ora untung. Salah satu dari kedua hal itu sudah ditetapkan dari awal. Nah, ada penguat ya. Kila ada sebuah riwayat di sini. Lama hazarat Abdurrahman ibni Aufin al-wafata, ketika Abdurrahman itu hendak meninggal, ghasya alaihi, beliau pingsan. Summa afaqa faqala, kemudian beliau ini siuman lalu berkata, atanisa malakani faqalali, barusan tadi ada dua malaikat yang datang dan berkata kepadaku, kum nuhakimuka baina yadayil azizil hakim. Ayo bangun, bangkit, kami akan menghakimimu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha perkasa dan maha bijaksana. Fafazi'tu minhuma, maka aku kaget ketika mendengar suara dua malaikat yang berkata demikian. Tetapi faizan bimalakin salisin, tiba-tiba datang malaikat yang ketiga, qad nazala minas sama'i, yang turun dari langit. Faqala, kemudian malaikat yang ketiga yang turun dari langit itu mengatakan, khalliya anhu, wis ora usah digagas. Jangan seperti itu. Fa innahu kutiba fi batni ummihi sa'idan, karena orang ini ditulis sejak berada di dalam perut ibunya, dia ini calon orang yang berbahagia di akhirat. Ojo keras-keras kayak ngono. Iki calon wong sing apik. Ada yang mengatakan seperti itu. Kebenaran hal yang seperti ini baru bisa kita buktikan masing-masing ketika kita mengalaminya nanti, dan rasa cerita ngono kuwi wis. Rasa cerita. Oh iya, ora percaya kita buktikan sendiri-sendiri nanti ketika ajal itu sudah sampai pada kita. Nah, karena semua itu sudah ditulis, kan? Rasul kemudian mengatakan, fa wallahillazi la ilaha ghairuhu, demi Allah yang tidak ada, demi zat yang tidak ada sesembahan selainnya, al-fa'u fasihatun waqi'atun fi jawabi syartin muqaddar. Fa di situ, fa wallahi itu fa fasihah namanya, yang jatuh setelah jawab syarat. Syarat ini muqaddar. Wal wawu lil qasam, wawune fa wallahi, fa-nya fa fasihah, wawunya wawu qasam. Allazi sifatun li muqsam bihi mahdzufun. Allazi ini sifat bagi muqsam bih yang mahdzuf karena sudah maklum. Wa takdiri kalimat ini, idza kana kullun minasyaqawati wa sa'adati, itu maktuban apabila keberuntungan dan ketidakberuntungan itu sudah tertulis, sudah ditetapkan, maka fa'aqsamu billah, fa'uqsimu billahi, maka aku bersumpah, kata Nabi Muhammad, atas nama Allah, allazi la ma'buda bihaqqin ghairu, yang tidak ada sesembahan yang benar selain Dia. Aku bersumpah demi Allah, inna ahadakum,
sak temene salah suwijine sira kabeh layak malu bi amali ahli jannati nyekti teman-teman nglakoni ngamale penduduk surga ai bi ayati bitaati kita itu melakukan amal-amal ketaatan wa yatrukal manhiyat meninggalkan hal-hal yang terlarang. Ada salah seorang dari kita yang melakukan amalan-amalan ahli surga, yang melakukan amal ketaatan, meninggalkan hal-hal yang terlarang hatta mayakuna binas warrofi ada mau hatta mayakun wal maknane ila alla yujada sampai ngaten nggih tidak ada jarak hatta mayakuna maksudnya adalah sampai tidak ada jarak bainahu antara salah seorang dari kalian wa bainaha dan antara surga illa dhiraun kecuali sak dhira sejengkal ngaten nggih Zadal Bukhari ditambahi dalam riwayat Bukhari auba satu ba wa hadza istilah dhira istilah ba ini kinayah an syiddatil qurbi kinayah tentang betapa dekatnya seseorang itu dari surga karena dia sudah melakukan amalan-amalan penduduk surga. Jarak antara surga dengan dia itu sangat dekat karena tinggal sejengkal. Tetapi fayas biku ayaghlibu tapi didahului atau dikalahkan alaihi ing atase wong kuwi alkitab ai mazmunu atau tulisan dari kitabnya. Jadi ada orang yang sudah hampir karena dia melakukan amalan-amalan penduduk surga, hampir saja dia masuk surga, tetapi kitabnya itu tadi, isi dari kitab yang ditulis dari awal ketika dia di dalam kandungan. Ternyata dia ini termasuk orang yang merasakan ketidakbahagiaan nanti di akhirat, maka pada akhirnya orang itu faya malu bi amali ahlinar. Dia itu melakukan amal penduduk neraka. Wa wa al ma'asi kufran kanat au kabiratan. Yaitu dia melakukan amalan-amalan maksiat, baik amalan maksiat yang membawa seorang pelakunya itu kafir atau melakukan dosa besar. Maka fayadkhullah. Maka gara-gara itu orang tersebut masuk ke neraka. Jadi ada orang yang di awalnya itu melakukan kebaikan terus, tapi ternyata tercatat di dalam catatannya ketika dia masih di rahim itu dia orang yang tidak beruntung, maka nanti pada akhir hayatnya dia itu tiba-tiba beralih melakukan kemaksiatan. Bisa jadi itu kekafiran, naudzubillah, bisa jadi itu dosa besar. Sehingga fayadkhullah dia masuk neraka pada hari kiamat nanti. Wa yuftahu lahu fi qabri taqatan minha. Lalu dibukakan ketika dia dikubur ngoten nggih napa niku daya panas dari neraka itu tadi. Nah, fal muradu mutlaqun min taghayyuri hali qabla mauti wa qisman. Yang dimaksud perubahan seseorang ketika dia sebelum mati itu ada dua. Pertama adalah minta ghayyuri halihi bil kufri wal yazubillah. Ada orang yang sebelum mati itu berubah dari awalnya muslim menjadi kafir. Ini nauzubillah. Wa za yatahattam. Kalau kondisinya seperti ini, maka dipastikan dukhuluhunna. Dia akan dipastikan masuknya orang itu ke neraka. Wa yakhludu fiha dan dia akan kekal berada di dalamnya. Wathani dan yang kedua, minta ghayyuri halihi perubahan kondisinya dari yang awalnya baik, tapi di akhir itu melakukan mufsa dengan sesuatu yang menyebabkan dia fasik. Kan irtakaba kabiratan wa mata bila taubatan. Seperti gambarannya seperti orang yang meninggal dalam kondisi melakukan dosa besar belum ditobati. Dia muslim tapi mati dalam kondisi melakukan dosa besar belum ditobati.
Wa hadza yadkhulu an-nara illam tanalu rahmatal azim. Orang yang seperti ini akan masuk neraka kalau tidak mendapatkan rahmat dari Allah, tetapi tidak akan kekal di dalamnya. Ya, karena sudah asar, insya Allah besok kita lanjutkan. Karena ini kalau tidak sampai titik kita akan kepikiran. Lah nek kabeh wis ditulis ngono kuwi, kan? Lah terus aku ngamalku ngopo? Dadak aku repot-repot ngene iki, ngaji ya salat ya ngopo nek ditulis wis ora penak mending saiki sekalian kan. Seperti itu nggih. Ya, ini belum titik ngoten nggih, maka jangan kita simpulkan dan semoga pertemuan depan Allah masih memberi kesehatan kepada kita sehingga bisa melanjutkan sampai akhirnya. Insyaallah ngoten, mugi-mugi manfaat. Nyuwun ngapunten babili wonten kelentah-kelentahipun. Kita tutup sarengan kanthi waosan hamdalah lan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.